Iya, baik kita bertemu lagi ya dalam kuliah nematologi. Minggu lalu kita membahas mengenai kutikula dan sekarang masih kita lanjutkan mengenai kutikula ya. Jadi minggu lalu kita membahas variasi seperti yang saya sampaikan, kutikula bervariasi, ada striasi, anulasi, punstuasi ya. Kemudian ada garis daerah lateral. Jadi yang anulasi itu lekuan yang agak apa lebih tinggi-tinggi gitulah. Kalau yang lebih halus, lebih kasar lekuannya lebih halus disebut striasi. Sedangkan kalau punstuasi itu titik-titik berupa titik-titik. Sedangkan garis lateral apa namanya berbentuk dilateral ya. Nah, baik. Ini juga ilustrasi dari bagaimana anulasi. Ya, ini anulus. Jadi anulas furo ada lekuannya. Jadi ini kalau kita lihat itu apa diilustrasikan ya ini lekuannya. Jadi di nematoda itu ada lekuan-lekuan seperti ini. Kutikulanya ini lapisan-lapisannya ya basal, bagian fiber, bagian kortek, epikutikula, mungkin dinding luarnya. Nah, ini yang kalau kita lihat tampilannya. Ini bagian garis lateralnya ini. Jadi garis lateral seperti ini alai dia sebut. Jadi ini ada garis lateral, ada kutikula yang melingkar ini. Nah, ini kalau dianukan lagi seperti ini dia. Jadi ada lekuan-lekuan. Jadi sehingga proses moltingnya ini ingin sebenarnya ini untuk menjelaskan bagaimana molting ya dari kutikula ketika dilepas itu. Jadi ini ada cairan. Jadi ada ini new kutikula, kutikula baru. Ini old kutikula, kutikula lama dilepas ya, ketika molting ya diupayakan. Jadi dia dilepas kutikulanya. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini contoh penampilannya dari Power et al. Jadi dari Seotaksa saya ambil dari artikel Seotaksa ini ya di Power et al. Membuat ini adalah tampilan kutikula seperti ini krikonemoides ya, krikonema. Jadi seperti bersegmen. Nah, padahal sesungguhnya tidak bersegmen nematoda itu, walaupun tampilannya seperti ini. Bahkan seperti apa? Ini ya lekuannya sangat sangat dalam ya. Lekuannya sangat dalam-dalam seperti ini. Jadi ini tampilan dari kutikula ya, yang salah satu bentukannya sehingga nematoda tampak seperti bersegmen. Tampilan caudal alley. Ini juga variasi dari kutikula. Kutikula yang meluas di kedua sisi atau di sekeliling kloaka. Kloaka ini adalah kelamin jantan. Di kelamin jantan ada kutikula yang membentuk seperti sayap, sering disebut caudal alley. Caudal alley itu seperti sayap ekor. Banyak yang menerjemahkannya sebagai sayap ekor, ya. Atau ini disebut leptoderan caudal alley. Kalau dilihat secara fotografiknya seperti ini dia. Jadi ada seperti sayap dan ini berfungsi ketika kopulasi ya, kawin nematoda jantan dengan betina. Jadi ini untuk mengepit ya. Jadi untuk supaya bisa dikepit ya dengan sayap ekor. Salah satu variasi dari bentuk caudal alley. Ini juga bentuk variasi kutikula pada nematoda jantan. Nah, ini banyak pada Spirurira atau Strongylida tipe peloderan dilengkapi dengan tonjolan. Jadi ada tonjolan-tonjolan seperti ini. Nah, ini juga ada tonjolan ini sehingga khas juga berkaitan dengan untuk identifikasi ya. Dilengkapi dengan tonjolan sekitar kloaka. Nah, kloaka ini kelamin betina ya. Kok betina jantan, kelamin jantan. Kelamin jantan jadi ada
ada apa? Sayap ekornya. Nah, ini juga ornamen kutikula yang disebut probole, seperti mahkota ya. Jadi ini seperti mahkota di penampakan muka nematoda untuk famili Cephalobidae. Cephalobidae seperti ini ya tampilannya, dan ini juga dari Kwong Nguyen, entomologi nematologi University of Florida, jadi fotograf. Jadi ini disebut labial probole atau cephalobus ya. Jadi cephalobus probole. Ini bentuknya seperti mahkota. Ini adalah bentuk variasi kutikula yang dimiliki oleh ini terutama untuk nematoda pemakan bakteri. Nematoda yang makan bakteri bentuk ini kemungkinan berfungsi untuk menyaring bakteri ya. Bukan nematoda parasit tumbuhan yang seperti ini bentuknya. Dan ini juga cephalobus ini juga pemakan bakteri. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah bibir ini. Ini sebenarnya bibir. Probole ini darah kepala ini seperti ada mahkota di sekitar bibirnya, bentuknya seperti itu. Ya. Baik, itu juga variasi kutikula. Nah, ini juga fotografnya yang diambil dari ini ya, untuk Caenorhabditis elegans. Jadi Caenorhabditis adult SEM, jadi apa? Scan elektromikroskop ya, SEM of adult dari Caenorhabditis elegans showing sensory sensilla. Jadi ada apa organ-organ sensori di sekitarnya ini. Ya, that mark the cuticula surface. Nah, ini terbentuk dari kutikula. Nah, ini juga variasi dari kutikula. Sensilla disebut sensilla. Ini mouth-nya, ini mulutnya ini. Ini mulut ya. Ini anulasinya. Tadi yang disebut anulasi atau furo lekuannya, ini tonjolannya. Nah, sedangkan kalau ini dierit titik, ini sensilium dierit ya, titik-titik. Kemudian ini excretory fur. Jadi ini lubang ekskresi, ada lubangnya ya. Nah, ini anulasinya ya, untuk anulasinya. Jadi nematoda seperti kutikula. Jadi ini OL, out rabial, CEP, cepalik, ini ada keterangannya. AM ini ampit, jadi ampitnya di AM ini lubang ampitnya nih, yang tadi dibilang apa organ sensori yang berada di bagian anterior disebut ampit ya. Kemudian IL ini inner labial, jadi ini. Kemudian 9.000 kali. Oh, besar sekali ya, 9.000 kali mikroskop kita. Kayak kompon itu paling besar ya 1.000 ya, 1.000 kali itu pun sulit ya. Kalau preparat nematoda agak sulit dengan mikroskop kompon biasa sampai 1.000 kali susah. Kalau untuk bakteri masih bisa karena jarak antara objek dengan objektif mikroskopnya sangat dekat sih ya. Jadi 1 mikron 1 bar ini 1 mikron ini segitu panjangnya ya, karena ini 9.000 kali ya. Jadi dari ini diambil dari Wormatlas ORG ya, hermaprodit cuticula and cut farmes. Nah, jadi ini dari nematoda Caenorhabditis elegans. Ini bentuk-bentuk kutikula. Nah, kemudian kita tadi sudah menyebut kalau ada molting ya. Molting itu pergantian kutikula. Kutikula lama diganti dengan kutikula baru. Karena tubuh nematoda itu dibungkus kutikula, maka kalau perkembangan dari juvenil sampai menjadi dewasa, maka dia harus berganti kulit. Nah, berganti kulit itulah disebut molting. Nematoda mengalami 4 kali molting. Ya. Jadi pada sebagian besar nematoda, kecuali beberapa takson tidak tampak ada larva juvenil lintar 1 karena sudah moltingnya di dalam di dalam telur, sehingga yang di luar tinggal 3 kali molting ya.
Jadi molting pertamanya sudah terjadi di dalam telur. Banyak nematoda parasit tumbuhan yang seperti itu, sehingga ketika dia menetas dari telur, itu sudah juvenil stadium 2, J2, disebut J2 yang aktif untuk menyerang akar. Yang aktif. Kemudian ini kalau kita lihat pada kelas adenopore, moltingnya itu terjadi pada semua lapisan kutikula. Sedangkan kalau yang Schernente, epikutikula saja yang molting dan eksokutikulanya terlarut. Jadi tadi kita lihat kutikula dibagi menjadi korteks luar gitu ya, epikutikula, dan ada basalnya. Nah, itu nanti yang terlarut eksokutikulanya yang dekat basal itu, yang keluar yang berganti adalah yang epikutikula saja. Ini untuk Schernente. Schernente ini adalah kelas nematoda, termasuk di dalamnya adalah nematoda parasit tumbuhan yang paling banyak. Walaupun ada juga sebagian yang adenopore, nematoda parasit tumbuhan, tapi banyak spesies nematoda parasit tumbuhan itu termasuk di dalam kelas Schernente. Nah, ini lapisan kalau kita lihat hipodermis dan epidermis ya, kita lihat irisan melintang dari tubuh nematoda, maka tampak kutikulanya yang ini ya, kutikula. Maka sel-sel yang melepas ini yang kutikula ini. Nah, ini yang disebut dinding tubuh semu itu ya. Jadi ada, kalau kita lihat irisan melintangnya di sini ada saraf ya, saraf cord, ini saraf ini juga saraf dorsal hipodermal cord. Jadi di hipodermis ya, hipodermis lapisan dalamnya, sedangkan ini lapisan kutikula yang lepas itu kan kutikulanya. Nah, ini ada lapisan dalamnya. Jadi ada sel-sel tubuh yang melebar. Nah, jadi ada internal hipodermis cord. Kemudian ini yang lepas yang kutikulanya. Jadi ini hipodermis lapisan dalamnya. Jadi berasal dari lapisan mesoderm. Kalau di dalam hipodermis itu, di dalam tripoblastis itu dia berasal dari hipoderm. Nah, endodermnya yang di dalam ini ya. Baik, lapisan ototnya itu dari mesoderm. Mana lapisan ototnya ini? Ya, jadi hipodermal cord. Nah, ini lapisan, kalau kita lihat irisan melintangnya juga seperti ini. Jadi ini muscle, ini ototnya ini. Ini otot, ini juga otot ya. Kemudian nanti ada saraf ya, subventral ini, ventral nervous saraf. Kemudian ini dorsalnya yang bagian punggung, saraf bagian punggungnya. Kemudian ada lateralnya juga ada saraf, dan ini saraf. Nah, ini yang muscle-nya, ototnya. Ini yang disebut longitudinal. Mengapa disebut semu ya, pseudosolum? Ototnya ini tidak sampai menyatu ya, tidak sampai seluruh dinding, tetapi ini ada lateral saraf, dipisahkan oleh saraf-saraf seperti itu. Jadi otot-ototnya tidak utuh. Dan ini adalah organ dalam tubuh. Ada usus, kemudian ada uterus. Uterus itu bagian untuk reproduksi ya. Jadi ini juga untuk reproduksi dan sebagainya. Ini ada ovari, ini juga reproduksi ini ya. Jadi saking melipat-lipat ya, jadi dia bisa, ovarinya ada di situ, ada intestinum. Ini juga bagian ovari, karena dia bisa bercabang ya ovarinya. Ya, baik. Ini ada otot, muscle, ada saraf. Ya. Itu dinding nematode cross section, jadi lingkaran irisan melintang dari tubuh nematoda. Nah, itu saya kira untuk
bentuk umum terutama untuk kutikula ya. Jadi kita sudah membahas ya yang lebar mengenai kutikula. Jadi dinding tubuh, dinding tubuh. Nanti kita lanjutkan dengan morfologi yang lainnya. Baik, saya akhiri kuliah hari ini. Selamat siang.